saudara-saudara terkasih, terimalah salam penuh meta, Namo Buddhaya. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, bahagia, serta sejahtera dan tetap semangat. Hari ini kembali saya akan berbagi dhamma yang merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang berkah utama kedua. Manusia pada dasarnya ingin bahagia. Itulah sebabnya mereka menginginkan berkah datang dalam kehidupan mereka. Tetapi tanpa disadari, sebagai manusia, kita kadang-kadang menciptakan sebab-sebab yang tidak baik yang dapat menimbulkan penderitaan karena cara kita yang salah di dalam memperoleh berkah. Bukankah di dalam Manggala Sutta sudah sangat jelas ditunjukkan oleh guru agung kita, Sang Buddha Gautama, tentang 38 berkah utama. Berkah harus kita ciptakan dalam kehidupan kita ini. Kita sendiri yang harus memberikan kondisi agar berkah dapat kita peroleh dalam hidup kita. Bagaimanakah kita menciptakan berkah itu dan memberikan kondisi agar berkah dapat kita miliki? Tentu yang paling penting adalah dengan kita memiliki pengetahuan tentang berkah itu sendiri. Dengan memiliki pengetahuan, kita akan memiliki wawasan dan dapat memahami serta mempraktekkan dan membagi berkah kepada orang-orang di sekitar kita. Layaknya seperti seorang nahkoda kapal yang memiliki pengetahuan yang luas tentang samudera, sehingga ketika badai datang di tengah lautan, nahkoda tersebut mampu mengatasinya dan mengantarkan kapal beserta penumpangnya sampai di tujuan dengan selamat. Begitu pula dengan kita, ketika kita mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang berkah itu sendiri, diharapkan kita mampu mengatasi badai-badai kehidupan yang datang dalam hidup kita. Itulah sebabnya pengetahuan tentang berkah itu sangat perlu kita pahami. Nah, di video saya yang pertama sudah saya uraikan tentang berkah yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hari ini kembali saya akan berbagi, yaitu berkah keempat sampai dengan keenam yang terdapat di dalam Manggala Sutta. Pati rupa desa wasoca, ubeca kata punyata, atasama panidica, etang manggala muthamang. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Ini adalah berkah keempat yang tanpa kita sadari bahwa kita sebagian besar sudah memiliki berkah ini. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sendiri tinggal di negara Indonesia. Ya, kita tahu negara yang kita cintai adalah negara yang dengan iklim yang baik, ya, tidak ekstrim, ya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, ya, sehingga ini memungkinkan untuk kita hidup lebih baik. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah yang bisa kita manfaatkan dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting adalah negara kita adalah negara yang aman, dalam artian tidak sedang berperang.
Bukankah itu suatu berkah bagi kita kalau kita tinggal di tempat yang aman? Terbayang nggak Bapak Ibu kalau kita tinggal di tempat yang sedang terjadi perang? Bayangkan Bapak Ibu, kita akan dicekam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, takut tertembak, ada bom meledak dan sebagainya. Itu sangat-sangat tidak baik dan bukan merupakan berkah kalau kita hidup di tempat yang atau negara yang sedang berperang. Kemudian tanpa kita sadari, ya kebetulan saya, mungkin beberapa teman yang lain juga lahir dan tinggal di Pulau Bali. Pulau Bali adalah pulau yang sangat indah, Pulau Dewata yang katanya surga dunia, ya, dengan pemandangan alam yang sangat indah, kekayaan budayanya yang luar biasa, kemudian penduduknya ramah tamah dan suka menolong. Oleh sebab itu, ini juga suatu berkah kita bisa bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Yang penting sekarang adalah kita tinggal di mana, lingkungan seperti apa tempat kita tinggal, rumah kita, tetangga kita. Apakah lingkungan kita ini adalah lingkungan yang baik? Apa yang tidak baik? Apakah di dekat rumah kita ada tempat-tempat perjudian mungkin barangkali, atau tempat klub malam, ataupun tempat-tempat sarang perampok mungkin. Itu kan tempat yang sangat tidak baik, ya. Jadi kita menginginkan tempat tinggal yang sesuai adalah tempat tinggal yang mendukung berbuahnya karma-karma baik kita, tentu adalah tempat yang baik. Kita juga tidak tinggal di tempat atau dekat dengan tempat TPA misalnya, tempat pembuangan akhir, ya tentu itu juga tidak sehat bagi kita. Nah, karena kita di sini yang menciptakan berkah dan kita yang memberikan kondisi, maka kita juga harus memikirkan agar tempat tinggal kita adalah tempat tinggal yang sesuai. Nah, ukuran tempat tinggal yang sesuai untuk sekarang ini mungkin juga adalah tempat tinggal yang strategis, tempat tinggal yang dekat dengan tempat pekerjaan barangkali, juga tempat tinggal yang dekat dengan tempat usaha. Kalau kita dekat dengan usaha kita, tentu akan sangat mudah dan efisien waktu yang kita gunakan atau yang kita tempuh untuk sampai di tempat bekerja atau di tempat usaha. Dan akan sangat mudah bagi kita untuk mengontrol pekerjaan kita, mengawasinya, sehingga kita dapat fokus dan dapat meningkatkan penghasilan kita tentunya dalam hal ini kalau kita bekerja atau berusaha. Bukankah Bapak Ibu, kalau seandainya dulu ketika kita mencari anak-anak kita sekolah, kita juga ingin tempat yang dekat kan dengan tempat tinggal, supaya jarak dan waktu untuk mengantar dan menjemput itu juga dekat. Nah, itulah sebabnya karena kita yang memberikan kondisi seperti ini, maka ciptakanlah kondisi agar kita bertempat tinggal di tempat yang sesuai, agar berkah itu bisa datang dalam kehidupan kita ini. Nah, yang keenam adalah memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Masa lampau, Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah masa yang telah lewat. Bisa jadi adalah masa kehidupan kita sebelumnya, sebelum kita dilahirkan. Masa-masa kehidupan kita sebelumnya, atau bisa jadi 10 tahun yang lalu, mungkin 5 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, 3 hari yang lalu, atau 1 menit yang baru berlalu. Itu adalah masa lampau. Seberapa banyak kebajikan yang telah Bapak Ibu, saudara-saudara buat di dalam masa yang lampau. Karena dengan kita banyak menanam kebajikan, tentu kita akan memetik buahnya pada saat ini. Marilah kita bercermin pada kehidupan kita sekarang. Apakah kita dalam kondisi kekurangan? Apa kita dalam kondisi berkecukupan?
atau bahkan berkelimpahan. Kalau kita dalam kondisi yang berkelimpahan, bersyukurlah. Berarti kita sedang memetik buah karma baik kita pada kehidupan yang lampau. Tetapi ingat, kita jangan lengah. Sebagai orang yang cerdas, kita harus gunakan kekayaan kita, materi yang kita miliki dengan lebih banyak untuk berbuat kebajikan. Karena kita tahu dan kita bisa menikmati buah kebajikan itu seperti sekarang akibat timbunan kebajikan kita di masa lampau. Jangan dihabiskan. Kita harus terus memupuk kebajikan-kebajikan sehingga kelak di kemudian hari kita menerima kembali buah karma dari kebajikan yang telah kita lakukan. Nah, bagaimana kalau kita kekurangan? Kita tidak bisa berdana, tidak bisa melakukan kebajikan. Bapak Ibu tetap harus semangat. Karena berbuat baik di sini bukan berarti harus memiliki materi yang besar. Karena berbuat baik itu tidak hanya sekedar materi. Berbuat baik itu juga bisa dengan tenaga kita, waktu yang kita luangkan, pikiran, ide, semangat yang bisa kita berikan untuk membantu teman-teman yang sedang kesusahan, ya, yang kemudian mungkin di suatu tempat atau daerah kebetulan ada bencana alam, mungkin dibuka dapur umum, kita bisa membantu dengan tenaga kita. Yang memiliki materi tentu dia akan berdana materi, ya, berdana beras dan sebagainya. Nah, kita yang punya tenaga dan punya waktu, silakan. Itu adalah salah satu sebab-sebab berbuat baik. Yang lain juga ketika teman kita sedang bersedih, kita bisa menghibur mereka sehingga mereka bersemangat kembali. Ya, kemudian kalau seandainya misalnya ada teman yang sedang frustasi, ya kita bisa menghibur, ya, memberikan semangat dan motivasi. Ini adalah jenis-jenis perbuatan baik yang kita bisa sampaikan lewat perkataan dan lewat pikiran kita. Saya ada satu contoh yang mungkin supaya lebih nyata, ya. Bagaimanakah buah karma baik atau karma buruk itu di masa lampau yang terkondisi saat ini. Nah, cerita ini saya kutip dari buku Karma Pencipta Sesungguhnya yang ditulis oleh Dr. Men Tin Mon, ya. Beliau adalah misionaris agama Buddha Theravada dari Yangon. Buku ini sangat-sangat saya referensikan kepada teman-teman semua, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena buku ini mengulas karma dengan sangat-sangat jelas dan lengkap, ya. Buku ini cukup tebal, Bapak Ibu, ya. Jadi berisi 379 halaman. Jadi saya lebih sering membawa soft copy yang ada di handphone saya, ya. Jadi seperti ini, mungkin nggak tahu bisa dilihat apa enggak, ya, seperti ini. Ini adalah Karma Pencipta Sesungguhnya. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian menginginkan atau ingin mendapatkan buku Karma Pencipta Sesungguhnya ini, kalian bisa klik di link yang akan saya bagikan di description box. Kalian bisa melihatnya di sana. Dikisahkan di suatu desa ada dua orang sahabat yang bernama Bapak Ba, seorang saudagar yang bermoral buruk, di mana dia sering berjudi, mengadu ayam, bahkan sapi, dan sering mabuk-mabukan. Nah, yang satu lagi adalah seorang yang saleh bernama Bapak La. Dia adalah orang yang baik yang menjalankan kemoralan. Nah, suatu siang yang terik, mereka pergi mendaki gunung untuk mengumpulkan jamur. Karena kondisi curam, mereka berdua terjatuh.
Tuan Hla yang baik ini terjatuh tiarap dan mengeluarkan darah di dahinya. Sedangkan saudagar Ba ini jatuh terguling-guling, kemudian terduduk di bawah pohon bambu dan dia menemukan 3 keping emas. Melihat hal tersebut, Tuan Hla ini sangat tidak puas. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang baik, kenapa dia mendapat hal yang buruk. Sedangkan temannya adalah orang yang kurang baik tetapi malah mendapatkan 3 keping emas. Untuk itulah dia bertanya kepada seorang pendeta yang bijaksana. Yang mulia, saya sungguh tidak puas. Saya yang sudah menjalankan moralitas, kemarin saya jatuh, kemudian dahi saya mengeluarkan darah. Sedangkan teman saya yang berperangai buruk, dia jatuh terguling-guling bahkan menemukan 3 keping uang emas. Nah, pendeta yang bijaksana ini karena dia bisa melihat kehidupan masa lampau, dia berkata, umat awam, ketahuilah dalam kehidupanmu yang lampau, kamu pernah bertengkar dengan seseorang dan membunuhnya. Karma buruk itulah berbuah saat ini. Seharusnya kamu mati. Tetapi karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan saat ini memberikan kondisi kamu hanya terluka di dahi dan mengeluarkan darah. Sedangkan temanmu pada kehidupan yang lampau, dia pernah berbuat baik dengan mendanakan sebuah gubuk kepada orang suci. Karma baik itulah yang berbuah saat ini. Seharusnya dia mendapatkan 3 pot keping emas. Tetapi karena perbuatan buruknya dalam kehidupan ini, dia hanya mendapatkan 3 keping emas. Nah, Tuan Hla itu merasa puas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau seandainya Tuan Ba ini mengetahui bahwa seharusnya dia mendapatkan 3 pot keping emas, mungkin dia tidak tertawa-tawa, malah mungkin menangis meraung-raung. Itulah sebabnya tanpa kita mengetahui kondisi kehidupan lampau kita, akan sulit bagi kita menghadapi kehidupan ini dengan menyalahkan seandainya ada penderitaan datang dalam kehidupan kita ini. Kebanyakan orang sering mengeluh, kenapa ya hidup saya seperti ini, padahal saya sudah banyak sekali berbuat baik. Tetapi orang tersebut, kenapa ya dia begitu jahat tetapi hidupnya sangat-sangat baik. Nah, dengan memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, itulah Anda dapat menerima kebajikan itu di saat ini. Oleh sebab itu, kita harus sering dan rutin melakukan kebajikan. Berbuat baik itu juga harus sering dilatih. Kalau kita sering latihan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita akan menjadi terampil di dalam melakukan perbuatan baik. Nah, berkah yang keenam adalah membimbing diri ke arah yang benar. Itu adalah berkah utama. Bapak Ibu, kita sudah memahami dan mengetahui 5 berkah yang sebelumnya. Nah, kalau kita melaksanakan dan menjalankan kelima berkah ini, itulah juga disebut dengan membimbing diri ke arah yang benar. Kita tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana atau bodoh, karena bergaul dengan mereka yang bodoh tidak akan memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Kemudian berkah kedua yaitu bergaul dengan mereka yang bijaksana. Kita juga bisa meminta nasihat mereka ketika kita sedang dalam kondisi tersesat ya, bingung ya. Kita bisa meminta nasihat yang baik dari mereka sehingga mereka bisa menunjukkan jalan yang baik untuk kita, sehingga kita memberikan
hal-hal yang baik dalam hidup ini sehingga berkah dapat juga kita peroleh. Dan yang ketiga adalah menghormati mereka yang patut dihormat. Kalau ini benar-benar kita lakukan, kita hidup di dunia ini akan terasa sangat-sangat nyaman, damai, karena kebajikan telah banyak kita lakukan. Dan berkah yang keempat yang tadi diuraikan adalah bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah, kita sudah memberikan kondisi untuk dapat tinggal di tempat tinggal yang sesuai. Karena banyak orang, mereka tahu bahwa tempat tinggal ini tidak sesuai, tidak cocok, dan mungkin auranya juga tidak baik. Tetapi mereka tidak berani mengambil resiko. Bapak Ibu, kalau resiko itu kan ada yang baik, ada yang tidak. Kalau resiko itu baik ya, untuk kemajuan hidup kita, kondisi kehidupan yang kita ciptakan lebih baik, kenapa kita tidak berani mengambil tindakan? Ya, seperti itu. Jadi kita yang memberikan kondisi itu. Kemudian yang kita tahu juga yang kelima adalah berkat timbunan kebajikan di masa lampau akan memberikan kebahagiaan dan berkah dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, sering-seringlah dan rajin-rajinlah kita untuk berbuat baik. Kita sudah mengenal hukum tanam petik. Menanam jagung tentu memetik jagung, tidak mungkin kita akan memetik apel. Kemudian kita juga memahami tentang hukum tabur tuai. Menabur kebaikan, ya, kita akan menuai kebaikan pula. Itulah sebabnya kenapa kita harus sering-sering melakukan kebajikan. Sebab kita tahu bahwa harta berupa kebajikan itu tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas, dirampok oleh siapapun. Harta berupa kebajikan itu akan kita bawa saat kematian kita tiba. Di dalam Dhammapada 1 ayat 16 dikatakan, di dunia ini ia bergembira, di alam berikutnya ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua alam. Ia bergembira dan bersukacita melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, oleh sebab itu marilah kita melakukan kebajikan secara terus-menerus agar kita dapat memetik buahnya di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya dalam berkah utama part 3. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.